Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan materi untuk tutorial pada hari ini terkait sama arus kas ya. Sini arus kas itu merupakan suatu laporan tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama suatu periode tertentu beserta penjelasan sumber-sumber penerimaan kas dan pengeluaran kas tersebut. Jadi arus kas ini atau aliran kas ini ada tiga sumber, yaitu sumber dari operasi, pendanaan, dan investasi. Pendanaan ini biasanya disebut dengan pembiayaan juga ya untuk arus kas. Dan metodenya ada dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Akan tetapi yang akan dibahas di sini adalah terkait sama metode langsung. Tujuannya dari arus kas ini adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang aliran penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada suatu periode tertentu. Ada berbagai pertanyaan, yaitu dari mana datangnya kas selama periode tersebut dan berapa besarnya. Ya, dari mana berarti apakah dari sumber investasi, dari operasi, atau dari sumber pembiayaan atau pendanaan. Biaya kas yang dipergunakan selama periode tersebut untuk apa? Nah, dipergunakan untuk apa dan berapa perubahan saldo kas selama periode tersebut? Apakah terjadi kenaikan atau penurunan? Nah, ini untuk format laporan arus kasnya ada terkait sama dari aktivitasnya, aktivitas operasi, mencakup penjualan produk, penerimaan piutang, pendapatan dari sumber luar usaha, pembelian. Berarti di sini untuk arus kas operasi segala kegiatan yang berhubungan dengan operasional kegiatan perusahaan itu sendiri, penjualan, pembelian, pembayaran beban, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas investasi, misalnya pembelian gedung, peralatan, penjualan tanah, penjualan pembelian atau pembelian, penjualan gedung, pembelian dan penjualan tanah, pembelian dan penjualan kendaraan atau peralatan dan lain sebagainya ya, yang terkait dengan investasi. Kemudian terkait dengan pembiayaan, yaitu biasanya pinjaman dari bank, kompensasi berupa pengembalian atas investasi mereka. Ini ada penerimaan dan pengeluaran ya. Kenapa kok ada pembelian dan ini penjualan ya, bukan pembelian di sini ya, keliru ini ya, penjualan ya. Untuk aktivitas pembiayaan juga seperti itu. Ini terkait sama pembiayaan itu terkait sama pengembalian modal atau perolehan modal, pinjaman uang kreditur. Ini bisa jadi dari pihak perbankan ya. Ada tiga aktivitasnya, yaitu dari operasi. Intinya yang dari operasi segala kegiatan operasional perusahaan, penjualan, pembelian yang biasanya ada di laporan laba rugi itu masih dari aktivitas operasi. Sedangkan untuk aktivitas investasi itu biasanya pembelian, penjualan aktiva ini biasanya tergolong, misalnya penanaman modal saham juga termasuk dalam investasi ya. Untuk misalnya penjualan surat-surat berharga itu maksudnya juga terkait sama investasi. Sini pembelian, penjualan gedung, tanah dan lain sebagainya itu masuk investasi, ini tergolong dari aktiva tetap ya. Kemudian untuk pembiayaan ini mencakup terkait sama pembiayaan dari pihak luar atau modal atau pembiayaan lainnya. Ini untuk penyusunannya berarti ada aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Dijumlahkan, misalnya kalau ada penurunan berarti dikurangin. Nah, saldo kas awalnya berapa, kemudian dikurangi saldo kas di akhir. Untuk penyusunannya, untuk yang dibahas pada saat ini itu metode langsung dan metode tidak langsung untuk minggu depannya ya. Sama ya aktivitasnya ya. Cuma kalau metode yang tidak langsung itu diambil dari laba ya. Ini untuk metode langsung, berarti kas yang diterima dari aktivitas operasi apa, kas yang dikeluarkan dari aktivitas operasi apa, kas bersih dari aktivitas operasi apa. Ini tambah dikurang. Untuk aktivitas investasi, di sini kas yang diterima dari aktivitas investasi ada penambah dan pengurangnya seperti apa. Begitu juga dengan pembiayaan, kas yang diterima dari aktivitas pembiayaan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan dari aktivitas pembiayaan. Nah, jumlahnya totalnya berapa? Ini untuk metode langsung. Untuk contohnya di sini penjualan, ini contohnya ya. Yang diketahui laba ruginya di sini ada beban administrasi dan umum, pembayaran dividen, kemudian ada perusahaan menerbitkan obligasi dan kenaikan di sini berupa tanah sebesar
75 juta yang merupakan pembelian ya, pembelian tanah atau merupakan aktivitas operasi. Kemudian ada neraca diketahui saldo 1 Januari 2010 hingga 1 Desember 2010 ya. Ini merupakan ada kenaikan enggak dari kasnya, berarti kas di sini ada 215, oh di sini ada kenaikan dari segi kasnya 330, berarti nanti untuk saldo kas akhir berarti akan menjumlah 330. Untuk piutang di sini jumlah piutangnya ada kenaikan sebesar 25, ini merupakan 25 juta, ini merupakan kenaikan piutang dari penjualan ya. Penjualan berarti tidak ada aliran kas di sini, ini akan merupakan pengurangan dari pendapatan itu sendiri. Aktiva tetap di sini 100 juta, ada kenaikan juga 175. Aktiva tetap ini tadi ada penjualan tanah sebesar 75 sehingga kasnya berkurang, akan tetapi di sini aktiva tetap untuk tanah ini karena asumsinya ini penjualan tanah berarti dia akan menambah. Akumulasi aktiva tetap di sini tidak ada aliran kas karena dari tahun ke tahun akan menambah. Untuk utang usaha di sini utang usaha 100 juta, kemudian tanggal 31 150 ini utang usaha terkait dengan pembelian ya, pembelian barang dagangan yang merupakan beban ya, tapi tidak ada aliran kas masuknya dan keluarnya, ini 50 juta. Obligasi utang obligasi ini ada aliran kas masuknya 150 ke 250 ya. Utang obligasi utang berarti di sini ada 100 juta. Modal saham tidak ada, laba ditahan nambah ya. Ini kaitannya, kalau laba ditahan ini kaitannya dengan metode tidak langsung. Kemudian untuk laporan arus kas di sini untuk metode tidak langsung, kas yang diterima dari pendapatan itu 475. 475 ini diperoleh dari mana? Berarti kita lihat dulu untuk laporan keuangannya. Di sini penjualan itu jumlahnya 500 juta. Kemudian di sini ada beban pemasaran, beban administrasi. Nah, untuk penjualan sendiri 500, kenapa kok tidak ditulis di sini kas yang diterima dari pendapatan 475? Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, di sini ada akun piutang. Piutangnya di sini kan merupakan piutang itu dari penjualan itu sendiri. Jadi pendapatan tidak murni diterima itu 500 juta. Ini harus dikurangi dengan karena ada kenaikan piutang, berarti sebagian dari penjualan tersebut ada yang dikredit itu sebesar 25 juta. Berarti 200 dikurangi 225, berarti pengurangannya 25 juta. Sehingga yang 500 juta ini dikurangi dengan nilai dari pengurangan piutang itu sendiri yaitu 25. Sehingga kas yang diterima dari pendapatan di sini adalah 475. Untuk kas yang dibayarkan untuk beban 285. Coba kita lihat dari laporan laba ruginya. Laba rugi di sini 350 ya untuk bebannya. Kenapa bisa 275 di sini 285? 285 di sini ada utang usaha. Utang usaha yang dikeluarkan 150 sama 100 ini ada selisih 50, itu merupakan beban ya, beban yang dikeluarkan ya. Maksudnya beban yang dikeluarkan ini kan merupakan transaksi pembelian. Pembelian itu tidak merupakan utang usaha, sebagian dari utang usaha. Beda halnya dengan uang utang bank ya. Kalau utang bank berarti kan uangnya masuk tuh. Tapi kan ini usaha, berarti barangnya dibeli itu tidak ada merupakan suatu beban yang dikeluarkan. Tetapi tidak ada aliran kasnya di sini. Berarti itu merupakan beban yang harus dikurangin. Kemudian di sini akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini, sedangkan di sini beban pemasaran ini umum langsung ya, bebannya masuk ke laporan laba rugi ya. Kemudian untuk akumulasi penyusutannya ada selisih 15. Berarti di sini untuk akumulasi penyusutan tetap masuk di laporan laba rugi, tapi akan dikurangi. Jadi 15 juta selisihnya 30 dikurangi 15 berarti ketemu 15 juta ditambah 50 juta. Nah, hasil dari beban yang tadi di sini, beban 350 dikurangi dari 15 juta dikurangi dengan 50 juta, jadi ketemunya 285. Ya hasilnya ya 285. Nah tadi kas yang dibayarkan untuk beban berarti totalnya 285 bukan 350. Laba sebelum pajaknya 190, kemudian 475 dikurangi 285 juta ketemu 190. Kas yang dibayarkan untuk pajak berarti kas yang dibayarkan untuk pajak kita lihat lagi dari sini. Pajaknya di sini 25 ya. Nah, kemudian kas bersih dari aktivitas operasi di sini 190 dikurangi 25 ketemunya 165.
Kemudian kas dari aktivitas investasi, kita lihat lagi ada pembelian tanah di sana. Mana soalnya tadi? Nah, nih aktiva tetap di sini, aktiva tetap ini merupakan pembelian tanah, ada penambahan sebesar 175 ya, dari 100 ke 175, berarti ada selisih sini 75. Ini merupakan pembelian tanah. Kalau pembelian berarti kasnya keluar. Kasnya keluar berarti arus kas aktivitas investasi, pembelian tanah berarti kasnya di sini dikurung ya, berarti dia berkurang karena kasnya keluar. Kemudian arus kas dari aktivitas pembiayaan, kita lihat obligasi. Nah, obligasi di sini ada penambahan berarti ada kas yang diterima ya. Obligasi berarti kasnya masuk sebesar 100 juta. Ya, obligasi 100 juta. Untuk dividen tunai, di sini ada dividen tunai. Ada soalnya di sini pembayaran dividen kepada pemegang saham yaitu 75. Berarti karena dia pembayaran saham berarti kasnya keluar, dividen pengurang. Itu dari aktivitas pembiayaan ya. Berarti 100 dikurangi 75 ketemunya 25. Jadi di total kesemuanya itu kas per 1 Januari ini 21. Ini masih kurang nih kayaknya ya. Sebentar. Ada yang keliru nih. Susunannya seperti ini ya. Ini untuk penjumlahannya kas per 1 Januari jumlahnya berapa? 215 ya jumlahnya. Diperoleh dari neraca yang ada di sini. Baca awalnya. Baca sini 215. Kemudian kas per 31 Desember 2010 ini 330 diperoleh dari 165 dari aktivitas operasi, kemudian dari aktivitas investasi dikurangi, kemudian kas dari aktivitas pembiayaan ditambah, kemudian kas per 1 Januari 2010 itu ditambah 215, sehingga total keseluruhannya adalah 330 ya. 330 untuk mengecek kebenarannya per tanggal 31 Desember 2010 itu dilihat dari ini ya, 31 Desember untuk kas akhirnya 31 Desember yaitu 330. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan ke arus kas metode tidak langsung ya. Adapun yang mau ditanyakan bisa melalui grup untuk tutorialnya. Sekian, terima kasih.